Tapi yang firman Tuhan mau sampaikan adalah banyak orang-orang saudara yang ternyata dirinya itu sekarat tapi dia tidak tahu. Banyak orang Kristen, gereja Tuhan pun dia itu dalam posisi sekarat saudara. Dia hampir mati tapi dia tidak tahu dia sedang sekarat. Tapi firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Buat saudara-saudara kita yang sedang lewat-lewat di jalan, kami mengucapkan selamat hari raya yang berhari raya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kekristenan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang mungkin yang tidak membuat kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sore hari ini saudara kita boleh melihat, bahkan selama 18 minggu kita beribadah di tempat ini, Bapak Ibu boleh melihat bagaimana Tuhan beserta dengan kita, amin. Tuhan memberikan yang terbaik, amin. Saudara bilang kiri kanannya dulu, Tuhan kasih yang terbaik. Haleluya. Engkau yang merasa hari ini tidak dapat yang terbaik, Tuhan Yesus mau bilang, aku kasih yang terbaik untuk anakku. Haleluya. Bapak Ibu, dalam kekristenan ada hal-hal yang membuat kita tidak mengerti bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Atau kita tidak punya alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Atau mungkin karena ketidakmengertian kita itu saudara, karena kita tidak mengerti firman Tuhan ini membuat kita menjauh dari Tuhan. Seolah-olah aku jauh daripada Tuhan. Aku tidak kenal siapa Tuhanku. Tapi hari ini saudaraku yang terkasih Yesus Kristus, dan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang memperkuat iman kita bahwa Yesus bangkit membukakan hati dan pikiranku, amin. Yesus bangkit membukakan hati dan pikiranku. Karena apa? Anda mengaku sebagai seorang Kristen, Anda mengaku sebagai orang yang rajin ke gereja sekalipun, tapi kalau bukan Tuhan, kalau bukan firman yang membukakan hati dan pikiranmu, engkau tidak akan bisa mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi ketika Yesus telah bangkit dari dalam kubur itu saudara. Dia menampakkan diri kepada Maria dan ibu-ibu yang lain. Lalu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan saudara tahu saudara, pada kisah itu mereka sedang makan bersama dengan Yesus. Pada waktu mereka makan Bapak Ibu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, inilah perkataanku. Kenapa firman Tuhan harus tuliskan ini Bapak Ibu? Karena banyak orang yang tidak mengerti tentang apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Bahkan gereja Tuhan sering tidak mengerti kenapa dia harus datang ke dalam dunia ini. Dia harus menderita, dia harus naik di atas kayu salib itu, mati bagi saya dan saudara. Gereja Tuhan harus tahu kenapa ada salib itu yang berdiri di tempat-tempat ibadah. Saudara mungkin bertanya, kenapa harus ada salib? Saudara, bagi orang-orang tertentu salib itu terlihat sepertinya ada menjadi sebuah alat yang atau benda yang sangat bisa berbau mistis saudara. Tapi lebih daripada itu, mungkin saudara lebih menyeramkan dengan kuburan, ya kan? Saudara takut ya kuburan? Biasa aja. Gak takut lagi Pak, soalnya kuburan udah terang semua, ya kan? Gak pakai lampu kedap-kedip. Saudara, kuburan itu jauh lebih menakutkan daripada salib itu kalau Anda mau berpikir tentang hal itu. Kenapa? Saudara perhatikan apa yang Yesus alami. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia dilahirkan, itu hal yang biasa saudara. Lahir itu hal yang biasa, betul? Saudara ada di sini karena Anda dilahirkan, betul? Lahir biasa. Yesus menderita, dicambuk biasa. Manusia juga bisa dicambuk, siapapun bisa dicambuk. Dijatuhi hukuman siapapun bisa saudara. Disalibkan biasa saudara. Bahkan salib itu hanya berbicara hukuman bagi penjahat-penjahat saudara.
Tapi ada yang tidak dimengerti dalam kekristenan. Ada hal yang sangat besar yang tidak dimengerti oleh gereja-gereja Tuhan. Makanya Yesus berkata, inilah yang kukatakan kepadamu. Aku ada untuk menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus datang untuk menggenapi itu, saudara. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Hari ini firman Tuhan, izinkan firman itu menjamah setiap kehidupan kita di tempat ini. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Yesus membuka pikiran mereka. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan izinkan Tuhan membuka pikiran Anda. Setiap orang-orang yang ada di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun Anda, saudara, bahkan Anda yang beribadah di rumah, saya mau katakan izinkan Tuhan membuka pikiranmu. Karena apa, saudara? Sekeras apapun engkau berusaha untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti siapa Tuhan yang hidup itu, kalau bukan Tuhan yang membukakan pikiranmu, engkau tidak akan pernah mengerti firman itu. Engkau tidak akan pernah memahami rencana-rencana Tuhan. Engkau tidak akan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Makanya saya katakan, saudara, kalau Anda terlalu takut dengan salib itu hal yang biasa. Anda takut dengan kuburan itu hal yang biasa, saudara. Tapi satu hal, saudara, yang harus Anda bersyukur dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Yesus bangkit mengalahkan maut. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan bahkan maut tidak sanggup untuk menahan dia. Kematian itu, kubur itu tidak sanggup untuk menahan Yesus, saudara. Gak sanggup. Firman Tuhan katakan ia membangkitkan dirinya sendiri. Yesus bangkit mengalahkan maut, saudara. Dan ketika Maria Magdalena datang menjenguk kubur itu, mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan, saudara? Dia tidak ada di sini. Saudara keterkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan Tuhan yang membuat engkau mengerti, engkau pun lupa setiap janji Tuhan dalam hidup. Mungkin engkau kehilangan pengharapan. Sama seperti perempuan-perempuan itu, sama seperti pengikut-pengikut Yesus. Mereka kehilangan harapan ketika Yesus mati. Mereka datang ke dalam kubur itu ingin melihat apakah Yesus masih ada di dalam atau tidak. Mereka lupa apa yang Yesus pernah sampaikan. Aku akan mati tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit lagi. Mereka lupa akan hal itu. Mereka tidak dengar apa yang Yesus katakan, saudara. Mereka datang untuk membuktikan mungkin perkataan Yesus. Tapi malaikat Tuhan berkata, dia tidak ada di sini. Haleluya. Yesus tidak ada lagi di sini. Karena apa? Dia sudah bangkit. Dan firman Tuhan katakan, saudara, dalam Matius, kalau saudara baca nanti di rumah, Matius pasal yang ke-28 tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Firman Tuhan katakan, ia akan mendahului kamu di Yerusalem. Haleluya. Saudara, ia akan mendahului kamu di Yerusalem. Artinya Tuhan berjalan beserta dengan engkau. Bahkan Tuhan mendahului setiap langkah-langkah kehidupanmu. Kalau engkau mungkin takut hari ini berjalan untuk melangkahkan kehidupanmu, percayalah, dia mendahului kamu di depan. Amin. Itu Yesus yang kita sembah. Itu Yesus yang hidup itu. Yesus yang tidak tinggal diam atau tertidur, saudara. Yesus yang mungkin tidak punya kuasa itu. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang berjalan beserta dengan kita. Amin. Saudara, Maria tidak pernah ketakutan. Bahkan Alkitab mencatat, saudara, dengan bersuka cita dia berlari menyampaikan kabar itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Haleluya. Ini kalau orang Kristen yang benar. Ini kalau orang yang Tuhan sudah berjumpa dengan dia. Apakah Anda sudah berjumpa dengan Tuhan? Amin. Mulai lihat kiri kanannya, Tuhan yang mana? Apakah Anda mengenal Tuhan yang Anda sembah? Amin. Gak ada suaranya. Amin. Haleluya. Kalau Anda masih bingung siapa Tuhan itu, saya mau katakan hari ini, Tuhan yang sanggup
mengatur alam semesta ini. Haleluya. Ya Yahweh Sebaot itu saudara yang berkuasa atas alam semesta ini. Makanya firman Tuhan katakan, Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dia ingatkan kepada murid-muridnya, dia ingatkan kepada gereja-gereja Tuhan, kalau hari ini firman ini berbicara kepada kita, ia membuka pikiran mereka, ia membuka pikiran kita. Saudara, pikiran bicara tentang mindsetnya kita, pikiran bicara tentang hati kita, saudara. Bagaimana kau mengasihi Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang membuka, saudara, engkau tidak akan pernah mengerti. Lalu firman Tuhan katakan, ketika Tuhan membukakan itu, saudara, mengertilah mereka kitab suci. Haleluya. Mengertilah kitab suci. Jadi artinya, sekalipun saya panjang lebar bicara dari depan ini, saudara, saya sampai berbuih-buih, mungkin mulut saya berjam-jam saya ngomong. Kalau Anda tidak izinkan Tuhan membuka pikiranmu, engkau tidak akan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. Izinkan Tuhan membuka setiap pikiran kita, supaya setiap kita mengerti, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang bangkit, Bapak Ibu. Tuhan yang tidak bisa ditahan oleh kematian. Tuhan yang tidak bisa ditahan oleh maut itu. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katanya ayat ke-46, kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi kenapa Tuhan kita harus mati menderita, saudara? Itu penggenapan firman Tuhan. Amin. Dia datang untuk mati, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi saya dan saudara. Saya mau katakan, kalau mungkin Anda pernah mendengar, berarti Yesus itu adalah bayaran. Tapi saudara, kata bayaran bukan berarti Yesus sedang dibayarkan kepada iblis sang maut itu. Tapi Yesus yang kita sembah, dia mati karena dia adalah korban pendamaian itu. Amin. Karena dia adalah korban kepuasan itu dengan Bapanya yang di sorga. Maka dia harus datang menjadi daging ke dalam dunia ini. Saudara, Yohanes dicatat, dia datang menjadi daging, diam di antara kita untuk mati karena dosa-dosa saya dan saudara. Haleluya. Bilang kiri kanannya, kamu udah buat dosa belum? Udah buat dosa? Kalau udah buat dosa berarti Tuhan mati untuk saudara. Haleluya. Berarti Yesus mati untuk saudara juga. Kalau Anda udah buat dosa, berarti Yesus juga mati karena saudara. Saudara, kalau orang lain bisa begitu ketakutan dengan salib dan kubur itu, kenapa Anda tidak bersuka cita dengan kebangkitan Tuhan? Haleluya. Saya mau katakan sedikit informasi, saudara. Bagi orang timur, Natal itu hal yang biasa, saudara. Natal itu mereka biasa saja perayaannya, karena lahir siapapun bisa. Tapi bagi orang timur, saudara, ketika Paskah, mereka itu makan besar-besaran, mereka pesta besar-besaran, mereka itu manggang, saudara, makan besar-besaran. Karena apa? Hari itu bicara tentang kemenangan bagi orang-orang Yahudi. Hari itu bicara tentang kemenangan bagi mereka, mempersiapkan segala sesuatunya. Beda dengan kita. Kita kalau mau Natal persiapannya 4 bulan. Kalau Paskah 3 hari sebelum ibadah. Banyak, tapi di sini enggak kan? Berminggu-minggu kemarin. Tapi saudara, itu bedanya sedikit. Karena apa? Mereka percayakan kuasa kebangkitan itu. Kalau yang lain mungkin bisa dilahirkan lalu bisa mati, tapi yang lain itu gak bisa bangkit, Bapak Ibu. Dia tidak bisa mengalahkan maut. Tapi Yesus, dia bangkit, dia kalahkan maut. Makanya waktu itu bangsa itu sangat bersuka cita. Mereka mendapat pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mereka yang waktu itu sudah menjadi lemah, hilang harapnya di hadapan Tuhan. Tapi ketika mereka tahu Yesus bangkit mengalahkan maut itu, mereka kembali bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Anda sebagai orang-orang percaya yang mengaku sebagai orang Kristen, kalau Anda tidak tahu bagaimana menghargai Yesus yang bangkit bagi saya dan saudara, betapa malangnya Anda datang. Betapa malangnya Anda memberi, tapi Anda tidak menghargai kebangkitan Yesus. Haleluya.
Amin. Jangan takut-takuti orang lain dengan salib itu, saudara. Tapi ada hal yang lebih besar daripada itu hari ini. Kita akan belajar, saudara, apa yang harus kita kerjakan sebagai gerejanya Tuhan. Apa tanggung jawab saudara sebagai gerejanya Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Amin. Ini tugas saya dan saudara. Haleluya. Apa tugasnya? Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara. Sebagai orang percaya firman Tuhan katakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Amin. Firman Tuhan katakan, kamu yang percaya akan kuasa kebangkitan itu, kamu yang sudah mengalami kemenangan di dalam kemenanganku, kata firman Tuhan, kamu punya satu tugas yang baru. Apa itu Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, ceritakanlah tentang semuanya ini. Amin. Ceritakanlah tentang kejadian ini. Ceritakanlah tentang mujizat ini. Bapak Ibu, ketika Yesus di atas kayu salib itu, firman Tuhan katakan, maka terbelahlah tabir bait suci itu. Saya mau katakan hari ini, tabir bukan hanya berbicara tentang apa yang ada dalam bait itu, saudara. Tapi tabir itu bicara tentang pribadi Yesus yang mati, terbelah, supaya saya dan saudara diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Saudara lihat bagaimana pengorbanan Tuhan. Bagaimana dia mati karena dosa saya dan saudara. Makanya saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, sampaikan tentang berita pertobatan itu. Sampaikan tentang berita keselamatan itu. Saudara, tidak lain, tidak banyak hal yang Anda sampaikan kepada orang lain. Yang Anda harus sampaikan adalah bertobatlah. Amin. Bertobatlah dan kamu akan diampuni. Kenapa saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Ia Tuhan yang setia menunggu sampai orang-orang berbalik kepada Dia. Haleluya. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, saudara. Dia setia menunggu engkau. Dia setia menunggu setiap orang yang mau berbalik kepada Dia, mendapat pengampunan daripada Dia. Tapi sayangnya saudara, firman Tuhan mencatat, tidak banyak orang yang datang berbalik kepada Dia. Tidak banyak orang yang datang kepada Tuhan. Saudara, Anda di golongan yang mana hari ini? Apakah engkau golongan yang tahu kebenaran firman Tuhan itu, tapi engkau tidak mau bertobat di hadapan Tuhan? Atau Anda adalah orang yang dimenangkan dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan, lalu Anda pergi menceritakan tentang keselamatan itu bagi orang lain? Haleluya. Ini tugas kita sebagai orang percaya. Ini tugas gereja Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Yesus Kristus dikatakan, sampaikanlah kepada segala bangsa-bangsa. Dan ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, saya dan saudara adalah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus bersaksi Bapak Ibu, bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Yesus. Amin. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Amin. Kenapa firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya kuasa, supaya setiap orang yang datang kepadanya diselamatkan selain daripada nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus yang kita sembah, nama Yesus yang kita sembah, nama yang sanggup menyelamatkan Anda. Amin. Nama Yesus adalah nama yang sanggup mengubahkan hidupmu. Nama Yesus adalah nama yang sanggup mengampuni segala dosa-dosamu. Hanya maukah engkau datang dan memanggil nama itu? Maukah engkau berseru dan memanggil, Yesus tolong aku, Yesus selamatkan aku? Yohanes 1:12 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, datang ke gereja tidak menjamin engkau menjadi anak Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan tidak menjamin engkau adalah anaknya Tuhan. Tapi menjadi ahli waris kerajaan sorga membuktikan engkau adalah anak Tuhan. Amin.
Pastikan hidupmu adalah anak Tuhan. Pastikan engkau adalah anak Tuhan, Bapak Ibu terkasih oleh Yesus Kristus. Kenapa? Engkau harus tahu apa yang harus engkau lakukan dalam kehidupanmu. Engkau harus tahu apa tugasmu sebagai orang diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Hidup kekal bukanlah sesuatu yang diberikan, bukanlah sesuatu yang harus kita raih atau kita dihadiahkan, saudara. Karena apa? Hidup kekal suatu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Dia memberikan keselamatan itu bagi saya dan saudara, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau memanggil namanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Engkau akan mendapat penebusan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, ayat 49, dan aku akan mengirimkan saudara kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bapak yang terkasih oleh Yesus Kristus, engkau tidak perlu takut dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Haleluya. Sebagai pengikut Tuhan, engkau tidak perlu terlalu takut. Jangan takut karena nama Yesus. Jangan malu karena nama Yesus. Jangan malu menjadi orang Kristen. Tapi berbahagialah engkau. Kau punya Tuhan yang hidup. Kau punya Yesus yang hidup. Kau punya Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu, saudara yang terkasih oleh Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saya. Saudara, kenapa Paskah identik dengan telur, Bapak Ibu? Pernah sekolah minggu cari telur? Kenapa identik? Sebagian orang menganggap telur itu adalah kebiasaan orang pagan. Tapi saya katakan satu hal yang baru bagi saudara mungkin. Bagi orang Yunani, saudara, telur menggambarkan tentang kehidupan yang baru. Kenapa telur itu diwarnai sering dengan warna merah? Guru sekolah minggu jangan warnai dengan warna-warna yang lain. Karena apa? Merah bicara tentang darah Yesus. Saudara, tanpa darah Yesus di atas kayu salib itu, telur itu selamanya akan menjadi telur, lalu membusuk dan tidak berguna, saudara. Tapi hidupmu bagaikan telur itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mengerami telur itu, maka hidupmu akan melahirkan kehidupan yang baru. Haleluya. Amin. Setiap orang yang percaya akan darah Yesus, setiap orang yang percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, saudara, dia akan menjadi orang Kristen yang melahirkan kehidupan yang baru. Dia akan melahirkan hidup yang baru, memberikan makna yang baru, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sayangnya banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi malu bersaksi tentang nama Yesus. Inilah yang namanya, saudara, Kristen telur seumur hidup. Ya kan? Dia telur terus sampai mati. Lahirnya telur, mati pun sampai telur. Jadi telur selama 30 tahun. Saudara jangan mau jadi telur selama 30 tahun. Kalau engkau mau berbuah, kalau hidupmu mau berguna bagi orang lain, terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Amin. Terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Percayakan darah yang tercurah itu, maka hidupmu akan berguna, saudara. Dan hidupmu akan menghasilkan kehidupan yang baru. Karena firman Tuhan katakan, saudara yang terkasih oleh Yesus Kristus, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Saudara, kenapa Yesus bicara seperti itu? Apakah Yesus harus membangkitkan orang yang mati itu? Saudara, hal yang kecil bagi Yesus untuk membangkitkan orang yang mati. Hal kecil, saudara. Tapi yang firman Tuhan mau sampaikan adalah banyak orang-orang, saudara, yang ternyata dirinya itu sekarat tapi dia tidak tahu. Banyak orang Kristen, gereja Tuhan pun, dia itu dalam posisi sekarat, saudara. Dia hampir mati, tapi dia tidak tahu dia sedang sekarat. Tapi firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Artinya, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kehidupan yang baru kepada saya dan saudara. Haleluya. Kebangkitan Yesus Kristus, saudara, memberikan hidup yang baru bagi saya dan saudara, memberikan makna yang baru. Dan firman Tuhan katakan, mereka yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Artinya kematian jasmani itu gak ada apa-apanya, saudara.
Tapi pastikan jiwamu selamat bersama dengan Tuhan. Pastikan jiwamu aman bersama dengan Tuhan. Pastikan hidupmu setelah ini tahu engkau di mana berada. Apakah engkau hidupmu bersama dengan Tuhan atau tidak, saudaraku. Firman Tuhan katakan, kita belajar saudara dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus berkata, dia ingatkan kepada jemaat di Filipi, saudara, yang kukehendaki adalah mengenal Kristus di dalam kematiannya, menjadi satu dalam kematiannya, mengenal Yesus yang menderita karena dosa dan pelanggaran saya. Tapi lebih daripada itu, aku mau mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Paulus katakan, aku mau mengalami kebangkitan itu bersama dengan Tuhan. Aku mau mengalami kebangkitan itu, Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, kalau engkau tahu tentang cerita Yesus mati di kayu salib itu, engkau tahu bagaimana cerita Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tapi kalau engkau tidak percaya dalam kebangkitannya, itu semuanya sia-sia, saudara. Itu semua hampa, gak ada guna. Tapi yang Yesus mau firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita hari ini, menyatulah di dalam kebangkitan Tuhan. Haleluya. Percayakan kebangkitan Yesus. Percayakan kebangkitan itu, saudaraku. Karena apa? Kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada engkau. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru di dalam hidupmu. Kebangkitan Tuhan memberikan sukacita yang baru dalam kehidupanmu. Haleluya. Engkau tidak perlu takut, saudara. Engkau tidak perlu takut dalam hidupmu. Karena apa? Engkau adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara bilang kiri kanannya, kamu adalah anaknya Tuhan. Karena apa? Kalau engkau anak Tuhan, yang jaga engkau Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Yang jaga engkau Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga yang pegang tanganmu, maka firman Tuhan mencatat tidak satu pun yang bisa mengambil engkau daripada Dia. Karena apa? Izinkan Tuhan menjamah setiap hidupmu. Izinkan Tuhan memegang kehidupanmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, khawatir yang kita alami hari ini, rasa takut yang kita alami hari ini, gelisah dalam kehidupan kita, saya mau katakan, saudara, Yesus bangkit. Dia berikan pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia katakan, aku mendahului engkau ke Yerusalem. Aku tahu setiap jalan-jalan hidupmu. Aku tahu akan langkah-langkah yang kau lalui. Aku tahu akan setiap penderitaan-penderitaan yang kau harus lalui. Tapi lebih daripada itu, saudara, jangan berdiam hanya sampai di penderitaan itu. Jangan tinggalkan Tuhan karena penderitaan yang kau alami. Jangan tinggalkan Tuhan karena kesulitan yang kau alami itu, saudara. Tapi mari jalan terus bersama dengan Tuhan sampai engkau percaya akan kebangkitan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan yang baru dalam kehidupan kita. Dia bangkit, saudara. Dia kalahkan maut. Dia kalahkan setiap kekhawatiran itu. Dan dia berikan satu tugas kepada saya dan saudara. Pergilah, ceritakanlah tentang kejadian ini. Ceritakanlah tentang mujizat ini. Ceritakanlah tentang kuasa yang telah kukerjakan ini. Saudara, sebagai gereja-gereja Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara ceritakan tentang keajaiban Tuhan. Amin. Amin. Ceritakan tentang keluar biasaan Tuhan. Jangan malu karena nama Tuhan. Apapun alasannya, saudara,
Jangan membuat nama Tuhan itu menjadi seperti beban dalam hidupmu. Oh, karena Tuhan aku gak dapat pekerjaan. Oh, karena nama Tuhan ini aku dikucilkan dalam pergaulanku. Tapi hari ini saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, ceritakan Tuhan dalam setiap lakumu. Haleluya. Dalam setiap kegiatanmu. Karena apa? Bersama dengan Tuhan ada kehidupan yang baru bagi kita. Sekalipun engkau sudah mati selama ini, engkau mungkin saudara, aku gak mati, aku hidup, aku baik-baik saja. Tapi saudara, dalam bahasa Yunani kata nekros artinya orang-orang yang sekarat saudara. Dia tidak sadar dia itu sedang dalam posisi mati saudara, menuju kematian dan pasti akan mati. Tapi hari ini saya mau perkenalkan Yesus yang hidup bagi saudara. Supaya apa? Engkau yang sekarat itu dia sembuhkan dan hidup kembali. Haleluya. Saudara, nama Yesus mengandung tentang kesetiaan Tuhan. Nama Yesus itu menjadi materai bagi saya dan saudara. Nama Yesus itu menjadi tanda bagi saya dan saudara. Bahkan nama Yesus itu saudara, dia berkata, dia menunggu sampai setiap kita datang berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Dia setia menunggu saya dan saudara. Dia setia menunggu setiap gereja-gereja Tuhan. Olehnya Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah jadi orang-orang Kristen yang berguna bagi orang lain. Jadilah menjadi orang Kristen yang bisa memberikan kehidupan yang baru bagi orang lain. Berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi keluargamu. Berdampak bagi sanak saudaramu. Mulai dari Yerusalem kata firman Tuhan. Kata Yerusalem berbicara tentang keluargamu. Mulai dari keluargamu saudaraku. Mulai dari orang-orang terdekat dengan engkau. Mulai saudara, ceritakan tentang Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dan aku akan mengirimkan kepadamu. Saudara, ini sebuah janji Tuhan. Saudara perhatikan ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Haleluya. Saudara, ayat ini berbicara tentang Yesus berikan rohnya bagi saya dan saudara. Haleluya. Yesus memberikan rohnya bagi setiap kita yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Yang mau menceritakan tentang keluar biasaannya Tuhan. Saudara, engkau tidak perlu berpikir, oh mau cerita tentang Tuhan harus sekolah teologi dulu. Mau cerita tentang Tuhan harus jadi pengerja dulu. Mau cerita tentang Tuhan harus jadi penatua dulu. Enggak saudara, tidak. Tapi firman Tuhan katakan, setiap kamu yang mau, setiap kamu yang sudah diberi kuasa menjadi anak saudara, maka kamu akan menerima kuasa. Maka kamu akan menerima keberanian untuk menceritakan nama Yesus. Haleluya. Engkau akan punya keberanian untuk bersaksi tentang salib itu. Bersaksi tentang kubur kosong itu. Bahkan bersaksi tentang kebangkitan itu saudara. Mulai hari ini saudaraku, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, izinkan Tuhan membuka setiap pikiran kita. Haleluya. Saya berdoa, bahkan kita berdoa saudara, biarkan jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center ini menjadi jemaat yang dibukakan hati dan pikirannya. Haleluya. Menjadi jemaat yang diubahkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi kota kita. Supaya gereja kita menjadi berkat bagi kota Medan ini saudara. Menjadi kesaksian bagi orang-orang terdekat kita. Hanya izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya. Saudara terkasih Yesus Kristus, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Pada akhirnya nanti tidak banyak orang yang diselamatkan. Karena apa? Mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tapi hari saudara, biarkan hidupmu mengaku di hadapan Tuhan. Biarkan setiap kita bertobat di hadapan Tuhan. Setiap kita perlu bertobat setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bertobat, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan, ubah aku menjadi hidup yang semakin berguna di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam kondisi ini aku datang menghadap Tuhan. Aku mau katakan, Tuhan, pakai hidupku sesuai dengan alat-Mu Tuhan. Aku mau menjadi alatnya Tuhan.
Aku mau menjadi berkat di tengah-tengah keluargaku. Dan aku mau menjadi berkat bagi orang-orang terdekat dengan aku. Saudaraku terkasih Tuhan Yesus Kristus, mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari ingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup. Engkau mungkin adalah orang yang pernah dikecewakan itu. Engkau mungkin pernah menjadi orang yang kecewa dengan gereja Tuhan. Engkau kecewa dengan hamba Tuhan. Engkau kecewa dengan pemerintah-pemerintah kita. Tapi hari ini Yesus mau katakan jangan berhenti di titik kecewa itu. Haleluya. Kalau engkau pernah sakit hati dengan orang lain, jangan berhenti di titik itu. Kalau engkau pernah kehilangan harapanmu di hadapan Tuhan, jangan berhenti di titik putus harapan itu. Tapi hari ini hidupmu harus berlanjut. Hidupmu harus menjadi saksi bagi Tuhan. Hidupmu harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menjadi berkat bagi kota kita. Haleluya.